Pernahkah engkau merenungkan, mengapa ada orang yang hidupnya senantiasa dilancarkan segala urusannya, hatinya tenang meski di tengah kesibukan, dan rezekinya selalu terasa cukup serta diberkahi, sementara engkau setiap hari berjuang keras, namun urusan terasa berat dan penuh hambatan? Bisa jadi jawabannya terletak pada satu amalan ringan yang sering kita abaikan, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mewasiatkannya sebagai jalan pembuka pintu kebaikan sepanjang hari. Di dalam pembahasan ini kita akan membahas rahasia dan keutamaan sholat duha, amalan yang jika dijaga dengan tulus hati, Allah sendiri menjamin akan mencukupi segala kebutuhanmu hingga akhir siang. Banyak orang melakukannya sekadar gerakan tubuh tanpa mengetahui kemuliaan dan hikmah yang tersembunyi di dalamnya, sehingga keberkahannya belum terasa meresap ke dalam jiwa. Tetaplah menyimak pembahasan ini hingga selesai, agar engkau memahami betapa agungnya kedudukan sholat duha di sisi Allah dan bagaimana cara meraih seluruh janji kebaikan yang telah disiapkan bagi orang-orang yang menjaganya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sahabat beriman yang dikasihi Allah, izinkan aku mengajakmu untuk menuliskan di kolom komentar kalimat doa ini, "Ya Allah, berikanlah aku taufik untuk senantiasa menjaga sholat duha." Semoga doa yang kita panjatkan bersama menjadi awal perubahan yang indah dalam hari-hari kita. Jangan lupa juga untuk menekan tombol suka dan membagikan video ini kepada saudara serta kerabat yang mungkin belum mengetahui keutamaan amalan mulia ini. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu matahari telah naik tinggi, sesudah lewat waktu larangan sholat, setelah terbitnya matahari hingga menjelang masuk waktu zuhur. Para ulama sepakat bahwa sholat ini termasuk sunnah muakkadah, yaitu amalan yang sangat dianjurkan dan sering dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta beliau wasiatkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa menjaganya. Waktu pelaksanaannya dimulai ketika matahari telah naik kira-kira 7 hasta dari ufuk timur dan berakhir saat matahari tepat berada di atas kepala sebelum tergelincir ke arah barat. Para ulama menjelaskan bahwa waktu yang paling utama untuk melaksanakannya adalah ketika matahari mulai terasa hangat, sinarnya menyentuh bumi, yaitu sekitar seperempat waktu siang telah berlalu. Jumlah rakaat yang paling sedikit adalah 2 rakaat dan dapat ditambah menjadi 4 rakaat, 8 rakaat, hingga 12 rakaat. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menerangkan keutamaan sholat duha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, "Laksanakanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir hingga ke gelap malam, dan kerjakanlah sholat fajar. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat." Para ahli tafsir menyebutkan bahwa sholat duha termasuk dalam kelompok ibadah pagi yang dimaksudkan untuk mengingat Allah di waktu terbitnya cahaya matahari. Dalam surat Hud ayat 141, Allah berfirman yang artinya, "Dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu petang dan pagi hari." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa sholat pagi yang dimaksud adalah sholat duha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kekasihku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal yang tidak akan aku tinggalkan hingga mati, yaitu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, melaksanakan sholat duha, dan tidur dalam keadaan telah melaksanakan sholat witir." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wasiat ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat duha di sisi Allah, sehingga Rasulullah sendiri menjadikannya sebagai amalan yang terus dijaga dan diwariskan kepada umatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat dan kadang beliau menambah sesuai kehendak Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya menganjurkan sholat duha dengan lisan, tetapi juga melakukannya secara rutin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi teladan yang nyata bagi kita semua. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada pagi hari setiap persendian tubuh kalian berkewajiban bersedekah,
maka setiap ucapan tasbih adalah sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah sedekah, setiap ucapan takbir adalah sedekah, memerintahkan kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Semua sedekah itu dapat dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan makna hadis ini bahwa tubuh manusia memiliki 360 persendian dan setiap sendi itu memiliki hak untuk bersedekah kepada Allah setiap harinya. Jika seseorang melaksanakan sholat duha dengan 2 rakaat saja, maka sholat itu sudah menggantikan seluruh sedekah yang harus dikeluarkan oleh setiap persendian tubuhnya. Betapa besarnya kemurahan Allah yang menjadikan ibadah ringan ini menggantikan ratusan amal sedekah yang berat. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau meninggalkan 4 rakaat sholat pada awal siang hari. Niscaya aku akan mencukupi kebutuhanmu hingga akhir siang." Para ulama menjelaskan bahwa janji Allah ini bukan berarti seseorang akan menerima harta melimpah tanpa usaha, melainkan Allah akan melancarkan segala urusannya, memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, menjauhkannya dari kesempitan, dan memberinya kecukupan rezeki yang menenangkan hati. Kecukupan yang dimaksud bukan hanya banyaknya harta, melainkan ketenangan jiwa, keberkahan dalam sedikit rezeki, dan terhindar dari rasa gelisah, serta kekhawatiran yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang senantiasa menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah meskipun sebanyak buih di lautan." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Para ulama menjelaskan bahwa amalan sholat duha yang dilakukan dengan hati yang hadir dan ikhlas menjadi sarana penghapus dosa, karena ibadah pagi yang tulus menjadi cahaya yang membersihkan noda-noda hati yang tertinggal akibat perbuatan maksiat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Barang siapa yang melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana dari emas di surga." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Para ulama menyebutkan bahwa istana ini bukan sekadar bangunan fisik yang indah, melainkan tingkatan kemuliaan dan kenikmatan abadi yang disiapkan Allah bagi hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya di waktu pagi yang penuh berkah. Sholat duha juga disebut sebagai sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah atau sholat awwabin. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali orang yang senantiasa bertaubat dan kembali kepada Tuhannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Para ahli makrifat menjelaskan bahwa waktu pagi adalah waktu di mana jiwa masih jernih, pikiran belum terbebani urusan dunia, sehingga ketika seseorang bangun dan menghadap Allah dalam sholat duha, ia sedang menyatakan kesadaran bahwa segala urusan hidupnya bersumber dari Allah, dan ia kembali menyerahkan seluruh jiwa serta harapannya kepadanya. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa hikmah di balik keutamaan sholat duha adalah pengakuan hamba atas nikmat kebangkitan dari tidur, nikmat cahaya matahari, dan nikmat kesempatan untuk beramal di hari yang baru. Tidur adalah sejenis kematian, dan ketika seseorang terbangun lalu melaksanakan sholat duha, ia sedang bersyukur atas nyawa yang dikembalikan kepadanya, dan memohon agar hari yang baru ini dipenuhi dengan keberkahan serta pertolongan Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan bahwa sholat duha memiliki kedudukan istimewa karena dilaksanakan di waktu di mana sebagian besar manusia masih terikat dengan urusan dunia, sibuk mencari rezeki, atau terlelap dalam tidur. Hamba yang bangun dan memilih menghadap Allah terlebih dahulu sebelum memulai segala urusan dunia menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah mendahului segala keinginan duniawi. Maka Allah pun akan mendahulukan kebaikan dan kemudahan bagi hamba tersebut di sepanjang hari. Para ulama juga memperingatkan bahwa keutamaan sholat duha tidak akan terasa jika hanya dilakukan dengan gerakan tubuh semata tanpa kehadiran hati. Keberkahan sholat duha akan meresap ke dalam jiwa ketika hamba melaksanakannya dengan hati yang tenang, merenungkan makna setiap bacaan,
menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan Allah yang Maha Melihat, dan memohon dengan penuh keyakinan agar Allah melancarkan segala urusannya. Banyak orang yang merasakan perubahan luar biasa dalam hidupnya setelah senantiasa menjaga sholat duha. Urusan yang semula sulit menjadi mudah, hati yang semula gelisah menjadi tenang, rezeki yang semula sempit menjadi diberkahi, dan pintu-pintu kebaikan yang tak disangka-sangka terbuka dengan sendirinya. Hal itu bukan karena kekuatan sholat itu sendiri, melainkan karena ridho Allah yang turun kepada hamba yang menyempatkan waktu di pagi hari untuk mendekatkan diri kepadanya. Demikianlah keutamaan sholat duha yang telah diterangkan oleh para ulama dan dibuktikan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk hamba yang diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa menjaga sholat duha, merasakan manisnya beribadah di waktu pagi, dan meraih segala keberkahan serta kemuliaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.